Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya dari staf Ladinda. Saya Aisyah Bibianti. Saya Muhammad Kudia Sidiki. Saya Muhammad Aditya Wijaya. Saya Jerry. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus. Semoga pengimplementasian ini dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang mencintai tanah air kita dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang pertama yakni pengimplementasian sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. 1. Memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan ibadah secara teratur dan konsisten, baik itu sholat, puasa, maupun ibadah lainnya yang sesuai dengan agama yang dianut. Menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar umat beragama dengan tidak memaksakan pandangan dan keyakinan agama masing-masing kepada orang lain. Selanjutnya, menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan budaya dalam kehidupan kampus maupun masyarakat sekitar. Kita sebagai mahasiswa harus menghormati hak-hak dan kebebasan beragama dari orang lain tanpa ada diskriminasi apapun. Terakhir, menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti pengajian, bakti sosial, dan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kampus. Selanjutnya adalah pengimplementasian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mahasiswa dapat mempraktikkan sila kedua dengan menghargai perbedaan, baik perbedaan agama, suku, budaya, atau pandangan politik. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa dapat menunjukkan rasa toleransi dan menghormati orang lain yang memiliki pandangan atau keyakinan yang berbeda. Yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis. Mahasiswa dapat membangun hubungan yang harmonis dengan sesama mahasiswa dan juga dengan dosen atau staf pengajar. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa dapat menghargai hak dan kepentingan orang lain, serta berusaha untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan bijaksana. Yang ketiga, membantu sesama mahasiswa. Mahasiswa dapat membantu sesama mahasiswa yang membutuhkan seperti memberikan bantuan atau dukungan moral. Dalam lingkungan kampus, mahasiswa dapat membentuk kelompok studi atau mentoring, di mana mereka dapat membantu teman-teman seangkatannya dalam memahami materi kuliah atau tugas akademik. Kemudian, pengimplementasian sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. 1. Menghargai keberagaman. Mahasiswa dapat mempraktikkan sila ketiga dengan menghargai keberagaman yang ada dalam lingkungan kampus, baik dari segi suku, agama, budaya, atau latar belakang sosial ekonomi. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengorganisir kegiatan yang mendorong persatuan dan kesatuan antar mahasiswa, serta memperkuat ikatan solidaritas antara satu dengan yang lainnya. 2. Meningkatkan kesadaran nasionalisme. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran nasionalisme dan cinta tanah air dengan mengadakan kegiatan yang mendorong semangat patriotisme, seperti upacara bendera, pawai budaya, dan kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan identitas bangsa Indonesia. Kerjasama antar mahasiswa. Mahasiswa dapat mendorong kerjasama antar mahasiswa dalam berbagai hal, baik dalam bidang ekonomi, kegiatan sosial, atau kegiatan lainnya yang membantu memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan kampus. Selanjutnya, pengimplementasian Pancasila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun pengimplementasian yang pertama adalah dapat meningkatkan partisipasi dalam kegiatan organisasi. Mahasiswa dapat mempraktikkan sila keempat dengan meningkatkan partisipasi dalam kegiatan organisasi seperti organisasi kemahasiswaan, kelompok studi, dan kelompok kepentingan lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dapat berpartisipasi dalam rapat-rapat organisasi, memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam pengambilan keputusan, serta memperjuangkan kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan yang demokratis. Mahasiswa dapat mempraktikkan sila keempat dengan menjadi organisasi yang mendorong partisipasi aktif dari semua anggotanya dan mengambil keputusan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berbicara dan memperjuangkan pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah menghargai perbedaan pendapat.
Mahasiswa dapat mempraktikkan sila keempat dengan menghargai perbedaan pendapat dan memperlakukan orang lain dengan adil dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, mahasiswa dapat memfasilitasi diskusi terbuka dan dialog yang konstruktif dalam mengatasi perbedaan pendapat, serta mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, pengimplementasian Pancasila yang kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pengimplementasiannya, yang pertama, mengedukasi tentang kesetaraan dan keadilan. Mahasiswa dapat mempraktikkan sila kelima dengan mengedukasi dan memperjuangkan kesetaraan dan keadilan sosial di lingkungan kampus. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengadakan kegiatan sosial yang memperjuangkan hak-hak yang sama bagi semua mahasiswa tanpa terkecuali. Yang kedua, membangun kesadaran sosial. Mahasiswa dapat membangun kesadaran sosial dan kritisitas terhadap ketidakadilan dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengadakan kegiatan sosial atau aksi-aksi yang peduli terhadap keadilan sosial seperti misalnya gerakan anti korupsi, gerakan anti diskriminasi, atau kegiatan penggalangan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir, meningkatkan akses terhadap pendidikan. Mahasiswa dapat memperjuangkan hak akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi masyarakat yang kurang mampu atau berasal dari daerah terpencil. Dalam hal ini, mahasiswa dapat membentuk program-program aksi yang mendorong pemerataan akses pendidikan.